Pernah kepikiran nggak sih, pasang internet di rumah, terus bagi-bagi koneksinya ke tetangga? Ya, biar dapat pemasukan ekstra gitu tiap bulan. Kedengarannya kan kayak ide yang cerdas banget, simple dan gampang. Oke, mari kita bedah idenya lebih dalam. Dan biasanya semua itu dimulai dari sini, dari angka ajaib ini, Rp100.000 per bulan. Harga paket internet yang saking murahnya, otak kita langsung muter, mikir, wah ini bukan cuma internet murah biasa, ini peluang bisnis. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah ini beneran peluang emas? Atau jangan-jangan ini tuh sebenarnya bumerang? Sebuah jebakan yang kelihatannya bagus di awal, tapi siap menghantam kita balik nanti. Nah, inilah yang akan kita bongkar bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sisi manisnya dulu ya, alasan kenapa ide ini tuh menggoda banget buat banyak orang. Premisnya kan sederhana banget, untung besar dengan modal yang super kecil. Coba deh kita hitung-hitungan kasar. Anda langganan paket yang harganya Rp100.000, terus Anda tawarin ke 10 tetangga. Anggap aja masing-masing bayar Rp50.000 per bulan. Anda dapat pemasukan Rp500.000, dipotong modal Rp100.000, untung bersihnya Rp400.000. Cuma modal ngobrol doang. Kelihatannya kan bisnis yang sempurna banget ya. Tapi apa bener sesimpel itu? Nah, disinilah ceritanya mulai jadi sedikit rumit. Di balik hitung-hitungan yang kelihatan gampang tadi, ada lapisan-lapisan aturan dan teknologi yang sering banget kita lupain. Dan inilah awal dari jebakan yang sesungguhnya. Dan ini dia jebakan pertama. Sesuatu yang tersembunyi di dokumen yang kayaknya nggak pernah kita baca, syarat dan ketentuan. Ingat kan, pas daftar internet kita pasti centang kotak saya setuju. Nah, di dalam persetujuan itu, hampir bisa dipastiin, ada klausul yang bilang begini. Jadi, dari awal banget, ide ini sebenarnya udah melanggar kontrak. Terus apa sih artinya penggunaan residensial itu? Gampangnya gini deh, paket ini tuh dirancang dan harganya dibuat khusus untuk pemakaian normal satu keluarga. Provider itu ngitung biayanya berdasarkan asumsi pemakaian wajar satu rumah, bukan untuk jadi semacam pusat data kecil-kecilan yang layanin satu RT. Dan jangan pernah berpikir Anda bisa ngakalin sistem mereka ya. Sistem provider itu pinter banget. Coba lihat bedanya. Pemakaian normal itu grafiknya kayak detak jantung. Naik pas malam banyak yang pakai, terus turun pas siang hari. Tapi kalau koneksi yang dijual lagi, grafiknya itu datar dan tinggi terus-terusan 24 jam. Buat sistem mereka, pola kayak gini tuh bukan lagi aneh. Ini udah kayak alarm kebakaran yang nyala terang benderang. Begitu sistem mereka mendeteksi pola aneh tadi, akun Anda bakal otomatis dapat stempel khusus, dapat label ini, abuser atau penyalahguna. Dan begitu akun Anda kena tandain, ya bersiap-siap aja buat ngadapin konsekuensinya. Oke, kita udah bahas masalah teknis dan kontrak. Sekarang, kita masuk ke dampak nyata yang jauh lebih serius. Ini bukan lagi soal melanggar aturan di atas kertas, tapi soal sanksi beneran dan masalah sosial yang bakal muncul. Sanksinya ini nggak main-main loh, dan biasanya datang bertahap. Mungkin awalnya internet Anda bakal sengaja dibikin super lemot, istilahnya di throttling, sampai hampir nggak bisa dipakai. Kalau peringatan halus ini diabaikan, ya langkah berikutnya adalah pemblokiran total, permanen. Nah, ini dia hukuman mati digitalnya, kalau Anda tetap nekat. KTP dan alamat rumah Anda bakal masuk ke daftar hitam si provider. Artinya apa? Bukan cuma layanan yang sekarang diputus, tapi Anda nggak akan pernah bisa berlangganan lagi pakai data diri Anda di provider itu. Selamanya. Ini risiko yang benar-benar nggak sepadan. Dan bukan cuma urusan sama provider loh. Perlu diingat juga, menjual layanan internet eceran kayak gini, tanpa izin resmi dari Kominfo, itu berpotensi melanggar hukum telekomunikasi di Indonesia. Jadi resikonya nambah lagi. Oke, sekarang kita geser ke masalah kualitas layanan. Anda harus ingat, paket rumahan itu sifatnya shared alias dibagi-bagi. Anggap aja kayak jalan tol. Kecepatan 100 Mbps itu batas kecepatan maksimal pas jalanan lagi sepi. Nah, apa yang terjadi pas jam pulang kantor? Semua mobil masuk barengan. Ya pasti macet. Kecepatan semua orang jadi melambat. Jadi, bisa kebayangkan apa yang terjadi pas 10 tetangga Anda lagi asik streaming film barengan di malam hari. Udah pasti koneksi bakal jadi super lemot buat semua orang. Dan pas itu terjadi, mereka yang udah bayar ke Anda pasti bakal komplain, marah-marah, nuntut uang kembali. Ujung-ujungnya, Anda yang pusing sendiri. Oke, setelah kita bahas semua risikonya, apa artinya mimpi jadi pengusaha internet harus dikubur dalam-dalam? Eits, tunggu dulu. Tentu saja tidak. Selalu ada cara yang benar, yang legal, dan yang pastinya jauh lebih aman buat jangka panjang. Jadi kuncinya tuh cuma satu, jangan pernah jual lagi paket rumahan secara diam-diam.
Sebaliknya, coba deh hubungi providernya secara resmi. Banyak kok dari mereka yang punya program kemitraan atau program reseller buat pengusaha lokal. Dengan cara ini, Anda bisa ngebangun bisnis yang sah, yang didukung penuh sama provider, dan yang paling penting, nggak perlu khawatir dikejar-kejar sanksi atau didatengin tetangga yang marah. Pada akhirnya, semua kembali ke pilihan ini. Apakah kita mau ambil untung kecil sesaat dengan risiko yang super besar, atau kita mau capek sedikit di awal untuk membangun sebuah bisnis yang nyata, legal, dan bisa bertahan untuk jangka panjang? Jawabannya ada di tangan Anda sendiri.